Kalau mau tidur itu gini bang, gatal garuk terus. Wah, darah nanah udah keluar terus. Aku tuh hampir setiap malam itu pegangin anak itu loh, tangan anak itu supaya jangan menggaruk kepalanya. Di sisi lain istriku itu udah menjerit memegangi perutnya bang, dengan mata yang tidak melihat. Gangguan ini bukan hanya sekedar pada fisiknya, pada rohaninya, ekonominya pun hancur bang, dibuat hancur. Siapa pelakunya yang membuat kita betul-betul dibuatnya seperti ini, dibuat seakan mau dihilangkan, seakan-akan kita ini mau dibinasakan. Inilah pelakunya Kang, inilah pelakunya Kang. Istri saya kalau bercerita tentang ini, saya mau nangis. Karena orang yang melakukan hal itu bapaknya anak-anak sendiri bang. Tega dia sama anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Petrol. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin. Dan juga nih buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita gibah mistis ini. Dan kali ini kita udah berhasil lagi nih sob buat menghadirkan salah satu narasumber yang bakal berbagi kisah pengalaman horornya. Tadi di belakang layar beliau sempat cerita dan bikin bulu kaki merinding. Oke, langsung kita kenalan siapa bapak-bapak di samping gue ini. Halo Pak. Saya bang. Siapa namanya nih Pak? Nama saya Rahmat. Rahmat Sucipto nama lengkapnya bang. Tinggal di mana Pak Rahmat nih? Saat ini saya tinggal di Tangerang bang. Tangerang Kota atau Selatan nih? Tangerang Kota. Tangerang Kota. Ya. Mungkin ada penonton nih Pak dari orang Tangerang Kota, sapa-sapa tuh Pak. Oke, untuk semua orang-orang Tangerang jangan lupa tonton di Cashblog sini. Yongs. Tangerang itu motonya akhlakul karimah ya guys. Betul. Amin, amin. Oke, dan kita terima kasih Pak Rahmat ya udah nyempetin waktunya Ya, datang siap, ke sini. Tahun berapa nih kejadiannya Pak? Kejadian ini memang sudah cukup lama bang, sekitar 2010 kejadian 2010-an ini. ya. Oke, siap. Tahan dulu ya Pak Rahmat ya. Oke bang. Gak usah lama-lama lagi, cari posisi ban terbaiknya, siapin kopinya sama cemilannya. Yang lagi rebahan di kamar, jangan lupa tuh lampu kamarnya dimatiin biar makin syahdu. Langsung aja kita gibah misteri. Gimana Pak Rahmat, kisah pengalaman nih Pak? Ini pengalaman ini terjadi 2010 ya bang. Waktu itu saya masih di satu tempat di kota Bandung. Pada awalnya saya tidak pernah menyangka ketika saya menikah dengan seseorang perempuan. Bisa dibilang dia single parent dengan 2 anak. Nah ternyata setelah 3 hari menikah, yang seharusnya saya itu menikmati yang namanya bulan madu bang. Saya malah menikmati bulan horor bang. Bulan horor. Iya. Ngeri sedap bang ini. Kenapa saya bilang bahwa ini adalah bulan horor di saat saya awal menikah? Karena ketika sudah menikah, gangguan-gangguan horor itu bermunculan. Dalam arti kata, ini sebenarnya ada apa? Yang seharusnya saya menikmati bulan madu kok seperti ini? Jadi pada awalnya saya waktu itu lagi duduk setelah saya menikah dengan istri saya duduk. Tiba-tiba kok saya merasakan suasana yang gak enak ya. Kok hawa rumah ini kok panas, ini ada apa? Terus setelah itu masuklah waktu maghrib. Ketika masuk waktu maghrib, tiba-tiba istri saya ngomong, "Kang, udahlah, sekarang kita pisah aja." Saya bingung loh bang,
Kok tiba-tiba istri saya minta pisah, padahal saya pada waktu itu baru menikah. Baru berapa hari atau berapa minggu, Pak? Itu cuma dalam hitungan hari, belum ada 1 minggu, Bang. 3 hari. Tiba-tiba istri saya langsung minta pisah. Saya kan bingung. Ini ada apa? Ini kenapa? Kenapa harus minta pisah secepat ini? Padahal kita baru saja melangsungkan pernikahan. Kok bisa seperti ini? Aku nggak tahu. Jawabannya aku nggak tahu. Pokoknya aku benci melihat kamu. Seperti itu, Bang. Jadi saat itu kok tiba-tiba saja ada sesuatu hal yang memang terjadi gitu. Ketika istri saya ngomong seperti itu, saya berusaha untuk berpikir dan juga bilang sama istri saya, kalau memang kita harus berpisah dan itu adalah keinginanmu, ya sudah, tidak apa-apa. Kapan kamu mau, nanti saya selesaikan. Tiba-tiba istri saya bilang lagi, Bang, jadi kamu tidak ingin memperjuangkan aku? Loh, kan aneh ini. Jadi bingung ya? Jadi aku sendiri bingung. Dari tadi, dari awal, Mama bilang, aku kan panggilnya Mama. Mama bilang, kita pisah aja. Tapi tiba-tiba mempertanyakan, kenapa aku tidak memperjuangkan? Seperti itu, Bang, dari awalnya ketika saya menikah dengan istri saya tinggal di Kota Bandung. Setelah kejadian itu, waktu berjalan seminggu kemudian, ada sesuatu hal yang memang tidak pernah saya pikirkan. Saya lupa lagi tanggalnya, karena memang udah cukup lama, cuma mungkin sekitar jam 9 apa jam 10, Bang. Siang atau malam nih? Malam nih, Bang. Jam 9, jam 10 malam saya lagi duduk. Kan rumah saya lantai 2 ya, Bang. Saya duduk di atas, saya lagi duduk ngerokok, ngopi. Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh. Akhirnya saya lari dari lantai 2 itu, saya turun ke bawah. Saya turun ke bawah, saya lihat anak-anak sama istri saya, mereka sudah sedang tertidur di kamar. Akhirnya setelah saya pastikan bahwa mereka tertidur, saya turun lagi ke dapur. Setelah nyampe di dapur, aku nggak percaya betul-betul kalau nggak melihat dengan kepala sendiri, Bang. Itu di dapur itu, Bang, banyak sekali yang namanya serangga. Entah dari mana datangnya serangga itu. Serangga apa tuh, Pak? Serangga seperti belalang, terus kalau orang Sunda binatang serangga hitam itu disebutnya bangbung hitam, Bang. Itu semuanya memenuhi dapur. Sampai di alat-alat dapur itu semuanya binatang-binatang itu menempel di situ, Bang. Banyak banget. Aku kaget, sambil aku berusaha untuk istighfar kan. Beberapa kali aku istighfar, aku coba mengucek-ngucek mataku, Bang. Ini betul apa enggak itu apa yang aku lihat ini? Setelah aku mengucek-ngucek mataku beberapa saat kemudian, serangga itu hilang. Hilang tanpa bekas, Bang. Wah, itu saya pikir, ini ada apa? Ini awal apa? Ini apa yang terjadi? Kok bisa-bisa sebuah ledakan terdengar, tiba-tiba begitu banyak serangga masuk ke dapur. Jadi kejadian setelah serangga itu masuk ke dapur, aku mencoba berpikir positif. Mungkin penglihatanku yang sedang tidak bagus atau aku sedang berimajinasi gitu, Bang. Akhirnya udahlah, aku naik lagi ke lantai 2, masuk kamar, aku tidur gitu. Sampai akhirnya aku bisa tertidur lelap tanpa harus memikirkan serangga yang segitu banyaknya, Bang. Jadi setelah kejadian serangga itu, Bang, mungkin ada seminggu kemudian, ada sebuah kejadian aneh lagi. Tiba-tiba sehabis maghrib, istri saya itu tidak bisa melihat. Pokoknya asal masuk waktu maghrib, istri saya itu tidak bisa melihat. Itu tiba-tiba nggak bisa lihat atau gimana, Pak? Jadi malam, lah, sekitar jam 10 apa jam 11 malam, istri saya tertidur tiba-tiba bangun. Dia berteriak manggil-manggil saya, Kang, Kang. Karena istri saya manggilnya Akang kan. Kang, Kang. Waktu itu aku lagi di ruang tengah nih, Bang, nonton TV. Jadi ketika aku mendengar suara istri saya memanggil, saya langsung menghampiri istri saya. Ada apa, Mas? Saya bilang. Ini kok gelap, Kang? Gelap. Apanya yang gelap? Saat itu kan saya bingung, Bang. Gimana nggak bingung? Orang dalam kondisi kamar itu terang, kok istri saya bilang gelap? Gitu kan.
Loh saya tanya, yang gelap apanya? Ini loh gelap. Istri saya bilang, mah sadar, istighfar. Itu loh lampu nyala. Bukan, mata saya gelap. Wah, saya langsung kaget. Maksudnya mata gelap itu kayak gimana gitu kan? Ini maksudnya apa, mata gelap? Kang, mama tuh nggak bisa melihat, ini gelap. Ya Allah bang, saat itu aku langsung ngelus dada. Ini kok tiba-tiba istriku nggak bisa melihat. Tapi posisi mata istri waktu itu melek gitu. Posisi mata itu terbuka bang. Tapi gelap. Tapi gelap. Itulah. Aku kan sampai bertanya, ini kenapa kok tiba-tiba seperti ini? Malam itu, setelah saya bawa istri saya ke kamar mandi, dia mau ke kamar mandi, saya bawa. Setelah di kamar mandi, saya bawa lagi ke kamar, saya tanya, ini kejadiannya udah berapa hari? Nggak tahu. Emang sebelumnya merasa sakit? Enggak. Sebelumnya biasa-biasa aja. Tapi kok malam ini nggak bisa melihat? Tadi sebelum tidur aja bisa melihat kok Kang. Kenapa sekarang aku nggak bisa melihat? Apakah aku akan buta? Aku kan semakin kaget kok nggak bisa. Ya enggak lah, nggak mungkin buta lah. Orang kamu sebelumnya bisa melihat. Saya bilang gitu. Jadi malam itu setelah kejadian itu istri saya tidur. Pagi-pagi bang, selepas subuh, istri saya sudah bisa melakukan pekerjaan sebagai rumah tangga. Melihat lagi maksudnya? Ngelihat lagi, bisa melihat lagi. Kan aneh penyakit ini bang. Saya aja sempat bingung, ini penyakit apa? Jadi setelah kejadian pertama itu, beberapa hari kemudian, setiap habis maghrib, istri saya itu sama sekali tidak bisa melihat. Pokoknya setiap selesai habis maghrib, istri saya itu nggak bisa melihat. Saya sampai berpikir ini penyakit apa. Waktu itu Bapak langsung bawa ke dokter atau gimana? Setelah kejadian malam pertama istri saya tidak melihat, besoknya saya bawa ke dokter istri saya bang. Oh dibawa. Saya bawa ke dokter spesialis mata. Saya ceritakan bahwa istri saya tidak melihat pada malam itu. Akhirnya dokter diperiksa, dikasih obat segala macam kan. Dikasih salep juga. Setelah ke dokter, dan pada malam hari selepas maghrib, istri saya kembali tidak bisa melihat. Terusan saya nggak tahu bahwa semua penyakit itu dari mana datangnya. Saya hanya berpikir, ya mungkin istri saya kelelahan, mungkin istri saya terlalu capek, gitu kan. Yang akhirnya ya sudahlah, saya nggak memikirkan itu. Yang penting semua berjalan dengan seharusnya, dalam arti kata ya udah kita jalani saja. Hingga satu hari, saya lupa juga harinya itu bang. Malam sekitar jam 12 ketika istri saya tertidur. Istri saya terbangun, dia langsung nangis. Nangis memanggil-manggil saya. Ketika saya mendengar tangisan istri saya coba untuk menghampiri istri saya dan melihat. Istri saya itu di atas ranjang. Dia nangis sambil memegangi perutnya bang. Saya bilang, mama kenapa? Istri saya nggak menjawab. Cuma dia tetap nangis sambil pegangin perutnya. Kang, perut mama sakit, coba lihat. Akhirnya kan ketika istri saya ngomong seperti itu, saya buka itu bang, selimutnya. Waktu saya buka selimutnya, perut istri saya itu membesar loh bang. Saya kaget. Waduh, betul-betul saya tidak percaya. Istri saya itu kalau misalnya dia hamil, jelas kan bang hamilnya. Lagian pun nggak mungkin bisa hamil dalam kurun waktu yang belum lama kan. Iya. Tapi tiba-tiba kok perutnya bisa membesar. Kayak orang hamil gitu ya? Kayak orang hamil bang. Saya bilang, ini kenapa lagi gitu. Kenapa lagi? Nggak tahu. Kok tiba-tiba seperti ini. Perut ini sakit, melilit, panas. Istri saya sampai nangis. Karena merasakan sakit di perut itu. Gimana lah bang orang hamil perutnya. Dipegangin istri saya gini perut. Sambil dia mau nangis menjerit-jerit karena merasakan di dalam perutnya itu seperti ada sesuatu yang berjalan bang. Panas juga ada sesuatu yang berjalan berputar di atas perutnya itu. Terus saya tanya sama istri saya, kamu pernah nggak nyalahin orang? Artinya kamu pernah nggak memarahi orang? Kamu pernah nggak menyakiti orang? Kenapa Akang bilang seperti itu? Tanya istri saya. Saya bilang, kalau sekarang kamu tanya, kenapa saya menanyakan hal seperti itu?
penyakit yang kamu alami itu di luar nalar. Kenapa dibilang di luar nalar, Kang? Lah kok kamu tiba-tiba nggak bisa melihat habis maghrib? Setelah sekian hari kamu tidak melihat, sekarang penyakit kamu bertambah. Perutmu membesar. Kamu pikirkan deh baik-baik. Coba kamu ingat-ingat. Pernah nggak kamu ada bahasamu, ada kata-katamu yang menyakiti orang? Siapa tahu, kita tidak tahu. Istri saya terdiam. Dia semakin nangis, semakin kenceng, Bang. Sambil terus memegang perutnya. Aduh. Saya pada saat itu udah betul-betul bingung. Orang namanya pada saat itu saya belum lama menikah ya, Bang. Saya tinggal bersama istri saya dengan 2 anak saya. Saya mau bertanya sama siapa. Akhirnya saya coba menghibur istri saya bilang, sudah jangan, nggak usah nangis. Sekarang banyak-banyaklah istighfar. Biar bisa tidur lagi, besok aku mau coba mencari tahu. Dan menceritakan semua yang terjadi itu pada orang yang lebih mengerti. Aku bilang seperti itu, Bang, malam itu. Jadi malam itu ya istri saya, setelah saya ngomong seperti itu, istri saya seperti ada sesuatu yang menyejukkan hatinya ya. Apa tuh? Artinya dia bisa langsung tertidur, Bang. Padahal menangis kenceng, langsung tertidur. Malam itu saya pun ya juga tertidur gitu. Hingga pada akhirnya keesokan harinya saya berusaha mencari tahu dengan apa yang terjadi dalam rumah tangga saya kepada salah seorang yang saya kenal, Bang. Pada keesokan harinya, saya berusaha untuk menemui Pak Atam ya, Bang. Saya sudah cukup lama kenal dengan Pak Atam dan saya tahu siapa Pak Atam. Pak Atam memang sedikit banyak tahu tentang hal-hal yang bersifat mistis ya, Bang. Saya dari rumah, setelah sampai di tempat pos jaga Pak Atam, saya ngobrol dengan Pak Atam. Saya ceritakan semua yang terjadi tanpa ada satupun yang terlewat. Pak Atam cuma bilang, "Mat, sekarang kamu pulang. Bawa air ini, siramkan di setiap sudut rumahmu. Nanti malam Bapak akan mencari tahu sumber penyakit ini datangnya dari mana. Kamu nggak usah nunggu lama-lama, cepat sekarang pulang." Cuma dari nada Pak Atam, seperti ada sesuatu yang dia khawatirkan gitu, Bang. Yang biasanya yang biasanya saya ngobrol sama Pak Atam, Bang, itu bisa 1 jam 2 jam. Tapi hari itu saya langsung disuruh pulang, disuruh menyiramkan air putih dalam botol itu di setiap sudut rumah. Saya siramkan di setiap sudut rumah itu, Bang. Nah, setelah air itu tidak lama setelah air itu disiramkan, mungkin ada rentang waktu 3 jam 4 jam lah, Bang. Suasana di rumah ini terasa adem lah, dingin. Kan sebelumnya suasana di rumah itu kok panas. Dalam hati itu saya nggak sabar, Bang. Nggak sabar itu menunggu besok harinya. Karena sesuai yang dikatakan sama Pak Atam, nanti malam akan Pak Atam kerjakan. Pak Atam ingin tahu siapa yang melakukan ini. Gitu. Kan saya saat itu saya begitu senang. Wah, nunggu besok itu rasanya lama itu, Bang. Betul-betul lama itu nunggu besok itu. Wah, saya betul-betul lama saya nunggu besok hari. Sehingga waktu pagi itu datang, Bang. Pagi-pagi mungkin sekitar jam 8, jam 9, saya sudah berada di pos jaganya Pak Atam. Jadi security atau polisi atau gimana, Bang? Security, Bang. Oh, security, pos jaganya. Ya, jadi waktu itu Pak Atam itu dia jadi security di gudang PJKA. Kalau dulu kan PJKA ya, Bang. Kalau sekarang KIA ya. Oke. Jadi jam 8 saya datang, yang biasanya Pak Atam itu duduk di dalam pos jaga, ini nggak ada, Bang. Saya dalam hati saya bertanya, kok Pak Atam nggak kelihatan di pos jaga? Akhirnya setelah saya memastikan bahwa Pak Atam itu tidak ada di pos jaga, akhirnya saya berjalan ke arah samping, ke arah belakang pos jaga itu. Karena di belakang pos jaga itu ada satu kamar, Bang. Mana tahu Pak Atam itu memang sedang berada di dalam kamar.
Nah, ketika saya sudah berjalan dan sudah sampai di dalam kamar, saya mencoba untuk memanggil Pak Atam itu. Assalamualaikum, Pak. Pak, saya bilang kan. Pak, tapi nggak ada jawaban, Bang. Nggak ada jawaban, tapi ada sepatu. Sepatu jaganya itu ada di sana. Gitu kan berarti orangnya ada. Saya coba lagi ngetok pintunya. Saya ketok pintunya, tok, 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 tok. Sambil saya ucapkan salam, nggak ada jawaban. Saya nunggu, mungkin nunggu hitungan menit ya Bang, saya tunggu. Akhirnya saya beranikan diri, saya dorong pintunya. Jadi ketika saya dorong pintunya, saya kaget Bang. Apa tuh? Terlihat Pak Atam terlentang dengan posisi seperti ini Bang. Dengan semburan darah di mana-mana. Innalillahi. Wah, Tepar gitu ya maksudnya Pak? ya tepar itu Bang. Mungkin tepar setelah muntah darah. Itu darah itu udah di mana-mana Bang. Aku kaget. Itu aku coba untuk Pak. Aku goyangkan tuh tubuh Pak Atam tuh. Pak, Bang. Pak bangun, Pak bangun. Pak Atam itu cuma narik napas aja Bang. Narik napas pun berat. Kayak gitulah Bang. Aku nggak banyak cerita tuh Bang. Aku langsung keluar, aku berikan air minum, balik setengah lari tuh Bang. Namanya orang gugup kan melihat kondisi itu. Aku lari keluar, beli air minum, ya balik lagi. Aku angkat tubuh Pak Atam itu kududukan Bang. Kududukan, ku kasihlah air minum itu. Mungkin Pak Atam sudah bisa menguasai dirinya ya Bang. Setelah agak berapa lama, mulailah Pak Atam ngomong. Mat, Bapak harus terus terang. Terus terang apa, Pak? Aku jadi balik bertanya. Iya. Terus terang apa, Pak? Orang yang mengirim penyakit sama kamu, ilmunya lebih tinggi dari Bapak. Itu, Bang. Iya. Wah, itulah kenapa saat ini Bapak sampai muntah darah. Pak Atam ngomong seperti itu dengan suara yang terputus-putus Bang. Sambil mendekap dadanya, sesak dadanya saat itu. Jadi gimana Pak selanjutnya? Kamu tenang saja. Nanti ada kakak Bapak yang ngobatin kamu. Nanti Bapak kasih tahu. Biar kamu ditangani kakak Bapak. Tuhan. Itu pas saya Bapak tepar itu, Pak Atam tepar itu ada satpam yang lain Pak? Nggak ada Bang. Mereka itu kan rolling gitu Bang. Gantian. Jadi seharusnya Pak Atam itu satu malam sorenya pulang. Jadi yang ganti dia itu belum datang. Nah, ketika sudah Pak Atam menceritakan bahwa saya itu mau dipertemukan dengan kakaknya untuk mengobati apa yang tengah saya alami, saya merasa senang karena ada orang yang mau membantu saya. 3 hari kemudian bertemulah saya dengan kakaknya Pak Atam. Masih di pos jaga. Yang memang sengaja kakaknya Pak Atam itu datang dari Garut ya Bang. Datang dari Garut ke Bandung untuk nemuin saya, diminta sama Pak Atam itu. Saya ketemu lagi di pos jaga itu, Pak Kandi itu bilang, Mat, kamu cari pasir sama air laut. Saya ditanya dan disuruh untuk mencari pasir dan air laut. Mau nyari kemana Bang? Sementara saya di tengah-tengah kota Bandung. Ada air laut di mana, pasir di mana. Saya diam aja kan. Kalau pasir dan air laut itu harus saya dapatkan, berarti saya harus ke pesisir ya Bang. Sekitar Pangandaran gitu. Paling dekat tuh Pangandaran tuh Bang. Pangandaran. Saya bilang sama Pak Kandi, Pak, selain ini ada enggak? Pak Kandinya malah balik nanya sama saya, Bang. Kamu mau sembuh enggak katanya? Itu malah ditanya sama Pak Kandi. Kamu mau sembuh enggak? Jadi harus ini Pak. Ya harus. Kalau memang harus, saya carikan Pak. Saya berangkat sekarang.
Saya bilang gitu kan sama Pak Kandi. Karena keinginan saya untuk sembuh dari semua itu, Bang. Kalau kita flashback lagi ke belakang, Bang. Sebelum saya disuruh untuk mencari pasir sama air laut, kita kembali lagi ke cerita ke belakangnya. Karena kan godaannya itu bukan hanya sekedar sakit, Bang. Bukan hanya sekedar penyakit yang dialami istri saya, tapi penampakan makhluk halus yang memang jelas-jelas itu terlihat, Bang. Ini, Bang, sesuatu hal yang aneh. Istri saya tidak pernah melihat penampakan. Anak-anak saya itu tidak pernah. Tapi makhluk-makhluk itu menampakkan dirinya sengaja di depan mata saya, Bang. Mereka hanya menjadikan saya sebagai objek untuk menampakkan diri. Bisa dibilang seperti itu, Bang. Jadi kalau kita kembali ke belakang, kenapa Pak Kandi itu minta saya cari air laut sama pasir laut? Saya pun sudah capek, Bang, dengan hal seperti itu. Mau tidak mau, saya harus mencari itu. Saya ke daerah Ciamis, sampai di pantai Pangandaran, saya ambil air laut itu, saya masukin ke botol. Dan pasirnya, saya bawa 1 kantong kresek tuh, Bang. Itu langsung pulang, setelah ngambil, langsung pulang saya. Karena saya ditunggu sama Pak Kandi itu di pos jaga tuh, pos jaga security itu. Setelah sampai, saya serahkan sama Pak Kandi itu. Pak, ini barangnya. Ya sudah, kalau ini sudah dapat, insya Allah kamu sembuh. Saya bersyukur, saya bertemu dengan orang baik yang mau nolong saya. Terima kasih banyak, Pak. Kamu tunggu aja. 2 atau 3 hari, urusanmu selesai, masalahmu beres. Terima kasih, Pak, saya tunggu. 2-3 hari kemudian, mungkin sekitar 4 hari malah, Bang. Saya menunggu kabar dari Pak Kandi. Hari keempat itulah Pak Kandi datang ke pos jaga itu. Saya ketemu sama Pak Kandi. Pak Kandinya bilang, Mat, kamu lebih baik cari orang lain. Saya kaget dong, Bang. Yang dari awal Pak Kandi itu percaya diri bahwa semua urusan saya itu selesai. Bahwa penyakit saya itu bisa diselesaikan. Ternyata Pak Kandi malah meminta saya untuk mencari orang lain. Saya langsung balik bertanya, Bang. Emang kenapa, Pak? Pak Kandi itu nggak langsung menjawab. Dia narik napas dalam-dalam, terdiam, termenung sesaat, terus dia ngomong. Orang yang mengirim penyakit sama kamu, ilmunya sangat kuat. Ngomong seperti itu Pak Kandi sambil memegangi dadanya, Bang. Walaupun aku tidak sampai tepar, muntah darah, tapi dadaku sampai saat ini belum sembuh. Oh, dadanya kenapa, Pak? Mungkin karena pertarungannya antara dia dengan pengirim santet itu, Bang, yang akhirnya membuat dia merasa dadanya itu sakit dan sesak. Bahkan pada omongan Pak Kandi berikutnya, Pak Kandi itu sempat bilang, masih beruntung aku nggak menjadi korban. Mungkin lebih baik kamu cari orang lain untuk mengobati penyakitmu. Pemilik santet ini ilmunya tinggi. Itu Pak Kandi. Iya, aku semakin bingung, Bang. Wow. Kalau sudah 2 orang yang mengobatiku tidak sanggup, terus nasibku itu bagaimana? Karena setelah beberapa hari kemudian, setelah pertemuan dengan Pak Kandi, gangguan-gangguan itu semakin real, Bang, semakin nyata. Gimana tuh gangguannya? Jadi gangguan santet itu semakin nyata dalam arti kata, santet itu tidak hanya menyerang istri, Bang, tapi anak-anak pun diserang. Jadi imbas dari efek dari santet itu sendiri, itu menyerang sama anak-anak.
Anak sambungku tuh kan 2 perempuan dua-duanya. Yang paling kecil tuh rambutnya segini bang, sebahu lah segini. Itu di kepalanya bang, ini kepalanya ini, itu semuanya itu penuh dengan borok itu bang. Semuanya itu penuh dengan borok, keluar nanah, bau amis. Anak seusia itu yang pada saat senang-senangnya bermain bang, dijauhi sama teman-temannya. Loh gimana nggak dijauhi, orang rambutnya itu kalau masih mending lah bang, kalau misalnya nanahnya itu kering gitu. Ini enggak, basah rambutnya itu nanah. Jadi si rambut itu lengket dengan nanah. Waduh, aku kasihan lihat anak itu. Itu setiap malam anak itu kalau mau tidur itu gini bang, gatal garuk terus. Wah, darah nanah udah keluar terus. Aku tuh hampir setiap malam itu pegangin anak itu loh, tangan anak itu supaya jangan menggaruk kepalanya. Aku pegangin anak itu supaya jangan menggaruk kepalanya. Di sisi lain, istriku itu udah menjerit memegangi perutnya bang, dengan mata yang tidak melihat. Wah. Anak yang kedua, yang pertama ya, yang borok itu kan anak yang paling kecil. Anak yang pertama, dia juga sama kena imbasnya bang. Kenapa tuh? Hanya saja yang membedakan, imbas pada anak yang pertama ini, dia kalau melihat aku benci bang. Bahasa dia tuh udah bukan bahasa anak-anak, udah bahasa kasar. Ngapain kamu kesini? Pergi kamu dari rumah ini. Tapi sebelumnya nggak apa-apa bang. Tiba-tiba kayak gitu ya? Tiba-tiba kayak gitu. Wah ini aku bilang, aku tanya lah bang, ini mau bagaimana? Ini mau seperti apa? Penyakit itu bukan mama aja yang ngalami. Lihat loh anak. Anak juga mengalami. Terus mama bisa apa? Mama harus bagaimana? Terus bagaimana cerita Akang sama Pak Atam, sama Pak Kandi? Aku hanya menggelengkan kepala bang. Karena memang 2 orang yang saya mintai tolong tidak mendapatkan hasil apa-apa. Malah keadaan semakin memburuk. Bisa dibilang memburuk. Itu bukan hanya sisi fisik aja bang. Bukan hanya sisi fisik yang diserang. Sisi rohani pun diserang bang. Gimana tuh kalau rohani itu? Kalau sisi rohani diserang bang, boleh abang percaya boleh tidak. Tapi saya ngalami sendiri. Ketika sisi rohani kita diserang oleh seseorang yang memakai ilmu santetnya, kita tuh mendengar suara adzan aja panas bang. Menjauh kita itu bang. Kalau ada suara adzan nutup telinga. Wah. Bahkan bisa dibilang bang, saat itu saya tuh sudah hampir gila bang. Saya sudah ngobrol sendiri. Menghadapi kenyataan seperti itu. Karena gangguan ini bukan hanya sekedar pada fisiknya, pada rohaninya, ekonominya pun hancur bang. Dibuat hancur. Saya yang semula kerja tanpa ada kesalahan apapun, tanpa ada peringatan apapun, diberhentikan tiba-tiba. Usaha istri saya yang berjalan seperti biasanya, banyak pelanggannya, tiba-tiba hancur. Betul-betul. Dihancurkan hidupnya, dihancurkan ekonominya, bahkan mungkin keinginan dari siapa yang menyuruh atau dari dalang semua ini. Ya kita nggak ada bang. Soalnya saya hancur semuanya. Memang itu keinginannya, memang itu tujuannya. Bang betul-betul mengerikan yang namanya santet ini bang. Mungkin kalau tidak mengalami sendiri, sulit untuk percaya. Karena kejadian itu di luar nalar. Hampir semua itu di luar nalar. Bahkan beberapa hari kemudian, ketika semua gangguan itu sudah merata ya bang. Dalam arti kata istri saya sudah kena, anak-anak saya sudah kena, mental saya sudah kena. Ditambah lagi dengan penglihatan saya mulai kena bang. Tapi bukan berarti penglihatan saya buta kayak istri saya ya, bukan. Artinya penglihatan saya itu sudah kena.
saya itu sudah sering melihat penampakan-penampakan makhluk, Bang. Gimana tuh awalnya tuh, Pak? Jadi seiring berjalannya waktu, mungkin semua ini terjadi karena pertama dalam pikiran saya ya Bang ya. Si pengirim telur itu menanamkan makhluk-makhluk halus di rumah saya, Bang. Dia kirim beberapa makhluk halus di rumah saya. Yang memang mungkin sengaja makhluk-makhluk halus itu menampakkan diri pada diri saya. Kenapa seperti itu? Istri saya nggak pernah lihat kok, Bang. Anak-anak saya nggak pernah lihat. Saya aja yang dikasih lihat. Makhluk-makhluk itu menampakkan dirinya. Satu malam saya mungkin sekitar jam 12 atau jam 1. Saya lagi baring-baring nih, Bang. Belum tidur nih, masih baring aja. Nah, saya lihat ke atas. Tiba-tiba berdiri, Bang, satu makhluk tinggi besar. Makhluk tinggi besar. Tubuhnya itu tembus atap loh, Bang. Itu tembus sampai ke atap. Padahal saya lagi berbaring, saya lihat matanya merah menyala, Bang. Di kepalanya ada tanduknya. Dia menatap saya. Setelah saya berusaha beristighfar, tiba-tiba makhluk itu hilang. Nah, ini kalau kita runut kembali, penampakan itu bukan hanya sampai di situ, Bang. Apalagi tuh? Wah, satu hal yang paling horor, yang paling menyeramkan, yang saya lihat, Bang, dan tidak pernah saya lupakan. Pada saat itu malam sekitar jam 10 apa jam 11, Bang. Cuaca itu hujan besar, Bang. Saya duduk di ruang tengah, saya nonton TV. Pas di samping saya ini ada jendela nih, Bang, nih. Saya nonton TV kan. Lagi asik nonton TV. Di luar itu ada suara memanggil, Bang. Ada suara perempuan memanggil nama saya. Ma. Jadi suara panggilan itu sampai 3 kali atau 4 kali, saya penasaran tuh, Bang. Saya bangun dari tempat duduk saya buka. Gordennya itu kan, jendela itu ada gordennya. Saya buka aja gordennya, set gitu kan. Ketika gorden itu terbuka, pandangan saya kan sudah tembus keluar tuh, Bang. Itu pas di depan jendela, Bang. Sosok perempuan duduk. Rambutnya panjang, dengan posisi tertunduk, rambut ke depan gini, Bang. Nah, gini lah posisinya itu ini. Rambutnya tertutup ke sini. Tapi dia sambil orang cari kutu gitu, Bang. Posisi cari kutu. Aku kaget, Bang. Betul-betul kaget. Sampai sempat tersentak atau mundur aku 2 langkah ke belakang lihat perempuan itu. Oh, refleks gitu ya? Nah, kaget aku. Astagfirullahaladzim. Itu bukan pertama astagfirullahaladzim, Bang, yang disebut. Aku langsung bajingan, aku bilang gitu, Bang. Saking kaget. Saking kagetnya. Gila. Karena juga jelas sekali, Bang. Aku udah diam terus aku perhatikan perempuan itu. Jadi pas setelah perhatian itu berhitungan berapa detik lah, Bang. Saya perhatikan perempuan itu. Ketika tangan saya mau menutup gorden, perempuan itu tengadah, Bang. Jadi dari posisi nunduk, dia tiba-tiba tengadah gini, Bang. Tiba-tiba tengadah gini, nggak ada hitungan menit, Bang. Saya langsung ambruk pingsan, Bang. Wah, malam itu udah betul-betul malam yang paling horor dalam hidup saya, Bang. Gimana saya nggak pingsan? Orang ketika perempuan itu tengadah, mata dia gantung di sini, Bang. Oh ya Allah, mata dia itu menggantung di sini. Ini kulitnya ini terkelupas, Bang. Darahnya udah di mana-mana. Mungkin hitungan detik selintas saya melihat makhluk itu langsung bem, tepar langsung, Bang. Pingsan udah itu di situ. Baru sadar besok harinya, Bang. Besok harinya pun sadar itu udah lewat duhur. Oh. Pingsan segitu lamanya. Jadi besoknya, Bang, istri saya bangunkan saya. Saya itu nggak bangun, Bang. Susah sekali aku sadarnya tuh. Satu.
Akhirnya istri saya itu panik, dia panggil tetangganya, panggil beberapa tetangga. Setelah ada beberapa orang tetangga yang datang, saya dikasih minyak kayu putih, terus dipijet, ibu jari kaki ini. Akhirnya saya sadar. Setelah saya sadar, saya duduk. Saya ditanya sama istri saya, Bang, Akang kenapa kok bisa pingsan? Tapi saya nggak mau bercerita. Kenapa saya tidak ingin menceritakan semua ini? Orang kondisi sedang dalam kondisi seperti ini. Kalau saya ceritakan sama istri saya semakin takut. Anak-anak semakin takut. Jadi mungkin aku kecapean, aku bilang. Jadi ya alasan saya pingsan itu karena kecapean itulah, Bang. Cuma dalam hati saya berpikir ini sudah nggak wajar lagi. Ini sudah nggak bisa dibiarkan. Setelah saya berpikir, saya langsung pergi menemui kakak saya. Kakak apa nih? Kakak kandung atau kakak kandung saya? Karena saat itu kakak kandung saya tinggal di sebuah pesantren kota Bandung ya, Bang. Berarti kakak cewek atau cowok nih, Bang? Cowok. Oh, cowok. Saya dari rumah, saya langsung ke pondok pesantren di mana kakak saya itu mondok pada saat itu. Saya jumpain kakak saya, setelah saya jumpa, saya bercerita dengan kakak saya. Saya ceritakan semua kejadian dari awal sampai akhir tanpa yang terlewat. Beberapa kejadian yang terjadi saya ceritakan. Kakak saya cuma senyum, Bang. Padahal saya yang ngalami horor banget gitu kan, menyeramkan banget. Kakak saya cuma senyum. Senyum doang jawabannya. Senyum doang. Kakak saya cuma bilang, penyakit itu obatnya cuma dari diri kamu sendiri, Mat. Jadi gimana ini, Kang? Kalau obat itu ada di dalam diri saya bagaimana cara mengobati diri saya? Kakak saya cuma senyum aja. Kamu baca ayat kursi sebanyak-banyaknya. Tapi kamu harus ingat, ketika kamu membaca ayat kursi, pikiranmu, hatimu, itu adalah Allah. Situ saya terdiam, Bang. Jadi maksudnya gimana? Kan kita nggak paham, Bang. Orang saya bukan anak pesantren, bisa dibilang seperti itu. Jadi, ketika kakak saya bilang bahwa pikiranmu, hatimu adalah Allah. Artinya, kamu berdoa, tapi jangan pernah melupakan siapa yang menciptakan, siapa yang mengabulkan doamu. Kamu manusia, diciptakan oleh Allah, kamu manusia, berdoa, dan yang mengabulkan itu Allah. Dari situ paham aku. Jadi sekarang pulang. Jadi ketika kakak saya bilang, obatnya ada dalam dirimu, dan satu hal yang harus kamu lakukan, itu lawan. Dalam hati saya berpikir, Bang, orang yang sekelas Pak Atam sama Pak Kandi, itu sampai muntah darah. Oh, saya yang tidak tahu apa-apa kok disuruh melawan. Saya bilang lagi, saya tanya lagi sama kakak saya, Kang, saya pernah minta tolong sama orang, dan orang itu terkapar muntah darah. Loh, saya kok harus melawan? Kakak saya bilang, kan tadi sudah aku bilang, pikiranmu, hatimu itu adalah Allah. Lawan, pulang kamu. Tegas sekali kakak saya itu bilang satu, lawan, pulang. Saat itu saya udah diam aja, Bang. Saya berpikir, tidak mungkin kakak saya ngomong seperti ini kalau tidak punya alasan. Pasti ada alasannya. Akhirnya saya pulang. Selama dalam perjalanan pulang tuh, mulut saya itu terus membaca ayat kursi yang disyaratkan oleh kakak saya itu ya, Pak. Itu selama itu, Pak, kondisi istri matanya masih nggak ngelihat atau udah ngelihat? Nggak melihat, Bang. Masih Istri saya itu tidak melihat pokoknya sehabis maghrib. Kalau siang? Siang normal. Sampai detik itu Bapak tadi ketemu kakak? Sampai saya ketemu kakak saya itu masih seperti itu. Gila, lama juga. Lama itu, Bang. Sampai istri saya itu kalau mau jalan, mohon maaf, Bang, susah jalan, orang perutnya. Istri saya nggak keluar kamar, Bang. Iya. Anak-anak saya nggak keluar main.
Oh, bagaimana anak saya mau main? Orang rambutnya gimbal, penuh Nanah gitu. penuh nanah. Terus kalaupun dia main, kawan-kawannya mah nggak mau. Orang bau itu pun, bau amis kepalanya tuh. Akhirnya saya pulang, selama dalam perjalanan saya terus membaca ayat kursi. Entah berapa lama saya membaca ayat kursi, saya tidak tahu. Yang jelas saya hanya berhenti membaca ayat kursi setelah saat saya makan atau saya masuk dalam kamar mandi. Seiring waktu saya terus membacanya sehingga sampailah di malam itu jam 12 malam saya duduk bersila, Bang. Saya baca ayat kursi. Saya baca ayat kursi sebanyak-banyaknya. Pada awalnya tidak ada reaksi, Bang. Semuanya berjalan. Biasa, tidak ada sesuatu hal yang aneh pada awalnya. Sampai pada saat saya mungkin kan kalau hitungan tasbih itu 99 ya, Bang. Okay. Setelah satu putaran tasbih, masuk pada putaran kedua, mulai di dalam kamar itu rasanya itu panas banget, Bang. Padahal kipas ini hidup, tapi panas banget di dalam kamar itu. Saya tetap bersila, saya tetap terus saya baca. Suasana panas itu mulai berganti, Bang. Mulai berkurang sedikit-sedikit, tapi ada gangguan yang lain yang mulai berdatangan. Apa tuh? Itu gorden jendela, Bang. Itu jalan sendiri, kakrek, kakrek. Semacam jendela itu dibuka, seret, ditutup lagi, seret. Buka lagi, seret, tutup lagi, seret. Saya tidak menghiraukan itu. Saya tetap fokus, saya tetap baca ayat kursi itu. Terus saya baca, sampai akhirnya sesuatu hal terjadi sama saya, Bang. Dada saya itu terasa sangat sesak, Bang. Sepertinya itu seperti ada sebongkah batu besar yang menimpa dada saya, Bang. Saya sama sekali saya nggak bisa narik nafas. Jadi udah mulai ketika dada saya sudah merasa sesak, saya sudah mulai nggak kuat nih, Bang. Mata saya sudah mulai panas, perih. Mulut saya sudah kering, Bang. Suara saya tidak keluar. Bacaan ayat kursi itu seakan-akan terhenti di situ, Bang. Saya sudah nggak tahan. Akhirnya saya terpejam, Bang. Saya sudah nggak tahan, saya sudah terpejam. Yang saya hanya ingat pikiran saya. Di otak saya, dalam hati saya ingat ada Allah. Pikiran saya itu membayangkan nih, di pikiran saya itu membayangkan saya melihat lapan Allah itu besar, Bang. Saya udah nggak bisa, suara saya udah nggak keluar sama sekali. Ayat kursi yang saya baca itu nggak keluar sama sekali, Bang, di mulut saya. Saya hanya terpejam, terbayang lapan Allah di depan saya. Semuanya pasrah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah itu tidak lama kemudian tiba-tiba seperti ada sesuatu yang menendang saya, Bang. Jadi ketika saya tengah bersila, ada sesuatu yang menendang dada saya. Buk, bak. Bapak mental. Mental dengan keadaan tidak sadar diri itu, Bang. Pingsan. Iya. Jadi, buk, bak. Udah. Kejadian mungkin sekitar jam 2 apa setengah 3, Bang. Saya baru bisa disadarkan itu jam 3 sore. Berapa lama saya pingsan saat itu. Tapi pas pagi istri nyamperin. Istri udah nangis, Bang. Istri udah nangis, tetangga udah dipanggil, saya nggak sadar-sadar. Udah dikiranya saya sudah nggak ada, sudah lewat, Bang, malam hari itu. Orang kejadian malam pertama itu ketika saya melakukan apa yang disarankan kakak saya. Akhirnya istri saya nyuruh seseorang datang ke rumah orang tua saya, menceritakan keadaannya. Terus setelah itu datanglah kakak saya karena mendengar kabar bahwa saya ke dalam kondisi seperti itu. Datang, bilang, entah yang dilakukan kakak saya apa. Yang jelas ketika kakak saya nggak lama saya sadar. Jadi ketika saya sadar, satu hal yang dilakukan oleh kakak saya tersenyum, Bang. Tersenyum. Cuma tersenyum. Saya dalam hati, orang saya melewati malam yang begitu menegangkan.
kakak saya cuma tersenyum. Setelah saya sadar, saya lihat kakak saya tersenyum. Mat, lawan. Sampai sekarang aku masih ingat, merinding kalau ingat kata-kata kakak saya, Bang. Saya masih terngiang. Mat, lawan. Tegas ya saat itu kakak saya ngomong. Setelah kakak saya ngomong seperti itu, pada malam berikutnya, saya melakukan hal yang sama, Bang. Tapi dengan reaksi yang berbeda. Mungkin pada saat malam pertama, saya terpental langsung pingsan. Malam kedua lebih mengerikan lagi, Bang. Gimana tuh awalnya tuh Pak Rahmat? Jadi awalnya itu, Bang, seperti hari pertama. Setelah jam 12 malam, saya kembali duduk bersila, membaca ayat kursi. Itu seperti hari pertama, cuma reaksinya yang berbeda. Pada malam kedua ini, ketika saya duduk, saya membaca, mungkin pada putaran tasbih yang kedua ya, seperti ada satu tangan yang tiba-tiba menarik, Bang. Menarik rambut saya, menjambak rambut saya ke belakang. Jadi kayak gini, Bang. Saya udah, rambut saya sudah dijambak, saya udah, terjengkang ke belakang. Itu seperti ada kekuatan lain, Bang. Seperti kaki saya itu pegang, udah di sini, Bang, dibanting ke kiri, banting ke kanan. Setelah saya dijambak ke belakang, kaki saya itu dibanting ke kiri, banting ke kanan. Wah, itu malam kedua udah betul-betul, Bang. Mungkin malam pertama saya masih bisa membayangkan ada Gusti Allah gitu kan. Itu malam kedua saya udah nggak tahu. Artinya nggak tahu, saya sudah nggak tahu apa yang harus saya perbuat. Karena rentang waktunya itu nggak lama, Bang. Reaksinya itu begitu cepat. Kalau malam pertama itu masih ada rentang waktu ya. Jadi kalau malam kedua tuh enggak, Bang. Selesai kita membaca langsung. Wah, saya udah dibanting ke kiri, dibanting ke kanan, udah terjengkang, jungkir balik. Saya coba, setelah saya jungkir balik, saya duduk lagi, jungkir lagi. Setelah saya jungkir balik, saya duduk, saya bersila, saya diam. Saya terus baca. Saya cuma bisa mohon sama Gusti Allah, beri saya kekuatan. Beri saya kekuatan, tapi dengan terus membaca. Nah, bantingan itu mereda dengan seketika, Bang. Ketika saya sudah fokus bersila sambil terus memohon perlindungan Gusti Allah, itu mereda bantingan-bantingan itu. Nah, ketika bantingan itu mereda, kan saya terus membaca tuh, Bang. Entah dari mana itu datangnya, Bang. Tiba-tiba itu kan saya tuh duduk itu di sajadah ya, Bang. Tiba-tiba tuh, Bang, di arah depan itu satu binatang tuh berjalan mendekati saya, Bang. Binatang apa tuh, Pak? Kelabang. Saya sempat kaget, Bang. Kok tiba-tiba ada kelabang? Padahal kalau di keramik, kan sudah jelas terlihat, Bang, dari jauh. Kelabang itu datangnya dari arah mana. Ini kok tiba-tiba kelabang itu sudah ada di depan mata. Dia berjalan mendekati saya. Saya waktu itu saya duduk, ketika kelabang itu mendekati saya langsung tepuk kelabang itu, Bang. Wah! Saya tepuk kelabang itu sambil saya setengah saya berteriak Allahu Akbar. Bah! Hilang kelabang itu, cuma ngasap aja, Bang. Itu. Wah. Jadi pada saat itu kejadian kedua itu udah betul-betul membuat saya begitu capek, Bang. Betul-betul energi saya itu terkuras habis. Jadi saya mengakhiri malam kedua itu ketika suara adzan subuh itu masuk. Sampai subuh berarti. Tapi saya bersyukur tidak sampai pingsan seperti malam pertama. Setelah selesai sholat subuh, saya istirahat, saya tidur, udah. Sampai pada malam berikutnya, setiap malam itu saya rutin, sampai 9 hari, dan kejadian-kejadian atau bisa dibilang gangguan-gangguan itu
semakin saya bisa fokus, semakin saya bisa menjaga diri saya, gangguan itu berkurang, hanya saja terjadi sebuah kejadian pada saat hari ke-9. Pada saat hari ke-9, saya kembali duduk bersila, tapi tidak seperti hari biasanya, Bang. Jadi habis Isya saya tertidur nih, Bang, ceritanya. Habis Isya saya tertidur, terbangun saya sekitar jam 1, ya jam 1-an lah. Saya terbangun, tiba-tiba seperti ada orang yang menuntun saya untuk melakukan sesuatu hal yang tidak saya lakukan sebelumnya, Bang. Jadi ketika terbangun, saya ngambil air putih di botol, saya nuangkan air di baskom, saya taruh di depan saya, terus saya duduk bersila sambil setiap 1 kali saya membaca ayat kursi, saya tiupkan di air yang ada dalam baskom itu. Tidak ada sesuatu hal yang istilahnya serangan-serangan seperti pada awalnya itu sudah tidak ada. Cuma ketika mungkin sekitar jam 2:30 apa jam 3 itu terdengar satu ledakan. Ketika saya tengah duduk konsentrasi, terdengar satu ledakan. Bum! Di mana tuh ledakannya? Saya tidak tahu arah ledakannya itu dari mana, tapi yang jelas ketika terdengar suara ledakan itu, saya langsung naik ke atas, Bang. Dari atas betul ledakan. Oh, saya langsung naik ke atas, saya ke tempat yang biasa saya nongkrong, di tempat jemuran itu, saya diam di situ. Diam untuk beberapa saat, Bang. Mungkin 2:30. Ketika saya diam untuk beberapa saat, karena itu ruangan terbuka, jadi saya tengadah ke atas ke langit. Tiba-tiba satu, Bang. Satu cahaya itu melesat. Jus! Itu 2:30 atau jam 2 atau 2:30. Seumur-umur saya, Bang, sampai sekarang ini, itu pengalaman pertama saya melihat adanya bola api, Bang. Oh, bola api. Bola api, Sir. Dia dari arah timur itu melesat. Cuk! Bola api itu. Ketika bola api itu melesat, saya diam. Ini sebenarnya kalau kita runut kembali, ini sangkut pautnya, Bang. Waktu pertama terdengar ledakan, yang kedua adanya resatan bola api. Waktu itu saya berpikir, kalau suara ledakan itu, mungkin itu terputusnya serangan dari pengirim santet ini. Saya berpikir seperti itu. Tapi lesatan bola api ini bisa jadi kiriman santet yang baru, Bang. Oke. Itu logikaku pada saat itu Waktu berpikir itu mirip seperti gitu itu. ya. Gila ya, serem banget. Wah, kan. Jadi saya langsung ketika saya terus menatap bola api itu melesat. Bola api itu berputar-putar tuh di atas rumah, Bang. Itu rumah Bapak muter-muter. Di atas rumah bola api itu berputar-putar. Dalam satu sisi ada rasa takut, Bang. Tapi di sisi lain saya itu udah capek, Bang. Timbullah keberanian dan juga sisi sombong saya sebagai manusia, Bang. Kalau bisa saya gambarkan pada saat itu, saya tolak pinggang, Bang. Saya tunjuk bola api itu. Kamu mau turun, sekarang turun. Saat itu saya bilang seperti itu. Kamu mau turun, sekarang turun. Berputar bola api itu, udah berputar, mengecil-mengecil, hilang. Hari ke-9. Gila. Bep, hilang. Setelah bola api itu hilang, saya kembali turun ke bawah. Saya lihat ke kamar. Istri saya tertidur. Istri saya masih tertidur, anak-anak saya masih tertidur. Saya kembali melanjutkan untuk kembali membaca ayat kursi sampai masuk adzan subuh. Ketika adzan subuh sudah masuk, istri saya terbangun. Istri saya belum bisa melihat, Bang. Istri saya baru bisa melihat ketika matahari sudah bersinar. Kalau belum ada matahari itu nggak bisa melihat, Bang. Gila ya. Ketika istri saya terbangun,
Saya pun nggak tahu siapa yang menuntun saya, itu nggak tahu. Saya ambil air di dalam baskom yang sudah aku bacakan ayat kursi itu, Bang. Pakai tangan, terus saya basuh muka istri saya tuh. Saya basuh muka istri saya saat itu pakai air itu. Terus saya kasih minum istri saya itu dengan air yang dalam botol itu. Mungkin kalau saja saya tidak melakukan hal seperti itu, mungkin nggak percaya, Bang. Ketika saya sudah membasuh muka istri saya dengan air, dengan tangan saya ini, saya basuh. Entah dari mana datangnya, di dalam di tangan saya ini, telapak tangan saya ini, itu menempel kulit padi, Bang. Kulit padi. Kulit padi. Jadi ada kulit padi dari mana? Setelah Bapak basuh tuh ada kulit padi di tangan. Kulit padi. Wah, di luar nalar betul-betul, Bang. Saya berpikir ini kulit padi dari mana? Orang sudah jelas-jelas saat saya masukkan air ke dalam baskom itu tidak ada sesuatu, Bang. Sesuatu di dalam baskom itu. Tapi saya nggak berpikir yang aneh-aneh. Udahlah. Sedikit pun saya tidak bercerita sama istri saya tentang apa yang saya temukan. Saya tutupi semuanya. Tentang apa semua yang terjadi di rumah itu saya tutupi semuanya. Saya berpikir, sudahlah, cukup istri saya menderita dengan semua ini. Jangan sampai saya tambah dengan hal-hal yang mengganggu pikirannya. Satu hari atau 2 hari kemudian, ketika saya kembali melakukan tirakat lagi, di dalam tirakat itu, hari itu lain daripada yang lain, Pak. Yang biasanya ketika dari awal sampai hari ke-9 itu seperti ada sebuah pertempuran gaib, ya, Bang. Bisa dibilang pertempuran gaib, gangguan-gangguan, hal-hal yang aneh, penampakan-penampakan aneh. Pada hari ke-11 atau 12 kalau nggak salah ya, itu saya waktu membaca ayat kursi itu, saya bisa tidur dengan pulas, Bang. Saya bisa tidur dengan pulas, istri saya tidak menjerit nangis, anak saya tidak garuk-garuk kepala, Bang. Semuanya itu seperti tenang, adem gitu. Saya tertidur pulas. Tapi saya dalam tidur itu saya bermimpi. Saya bermimpi melihat seorang laki-laki berkumis tipis. Laki-laki berkumis tipis, rambutnya itu disisir rapih, klimis, Bang. Tapi saya tidak kenal laki-laki itu siapa. Di belakang laki-laki itu, saya melihat seorang kakek-kakek berdiri dengan gagah. Dia memakai ikat kepala khas Jawara, Bang. Kakek-kakek itu berdiri dengan gagah, bertolak pinggang, sambil memainkan jenggotnya itu segini. Itu dalam mimpi saya. Saya masih ingat betul mimpi itu. Malam itu tidak ada sesuatu yang heboh seperti malam-malam sebelumnya. Saya terbangun seperti biasanya. Ketika adzan subuh datang, saya terbangun. Setelah melakukan sholat subuh, saya kembali ingin melanjutkan tidur saya. Tanpa sengaja, saya ambil tuh, Bang, bantal tuh. Ketika saya mengambil bantal, tangan saya itu tanpa sengaja seperti memegang sesuatu benda di dalam bantal itu. Itu yang Bapak pegang apa bentuknya? Itu jawabannya ketika saya sudah membongkar bantal itu, Bang. Oh, jadi benda itu di dalam bantal? Di dalam bantal. Iya. Saya didorong rasa penasaran, saya bongkar bantal itu. Ketika saya bongkar bantal itu, saya temukan sebuah bungkusan, Bang. Saya bongkar bantal itu, saya temukan sebuah bungkusan, saya sembunyikan bungkusan itu. Saya tidak mau istri saya tahu. Ketika istri saya kembali tertidur, saya keluar. Saya bongkar bungkusan itu, Bang. Bungkusan kain berwarna merah. Di depannya itu ada tulisan tinta emas, hurufnya mungkin huruf Jawa kuno atau apalah, Bang, saya nggak tahu. Nah, di balik huruf-huruf itu
di baliknya itu ada lagi bukan satu tulisan, tapi satu gambar. Dengan tinta emas juga. Bergambar satu sosok dengan tanduknya, dengan kuku-kukunya yang runcing, juga ekornya yang seperti mata tombak, Bang. Tapi dalam posisi dia miring gini, Bang. Nah, posisi miring dia bukan menghadap ke sini kan. Posisi miring ke sini. Posisi miring gini, ini tanduknya gitu kan. Dia dari belakangnya itu ekornya dengan ujung ekor itu lancip kayak tombak. Akhirnya saya bongkar. Saya nggak peduli apapun itu, saya bongkar. Saya bongkar. Dari kain merah ini di dalamnya dibungkus lagi kain hitam. Saya belum menemukan ini isinya apa. Saya bongkar lagi tuh kain hitam, Bang. Ketika sebuah kain hitam itu sudah terbongkar, itu berbagai barang ada di situ. Saya lihat di situ, sekam padi itu ada, Bang. Jadi saya berpikir, berarti pada dasarnya sekam padi yang waktu itu saya usapkan, air yang saya usapkan ke muka istri saya dan menempel sekam padi ini, berarti dari sini. Selain sekam padi itu masih ada jarum di situ, Bang. Jarum pentul, tapi dia udah berkarat. Jarum pentul mungkin sekitar berapa biji, itu kayak gini, diikat. Jarum pentul itu diikat dengan rambut. Terus ada gulungan kertas putih. Saya penasaran nih gulungan kertas putih ini apain. Saya bukalah gulungan kertas putih ini, dan ketika gulungan itu saya buka, Bang, saya kaget bukan main. Gulungan putih itu foto istri saya, Bang, di situ. Kok bisa ada di sini? Yang ada di dalam pikiran saya, kapan orang ini masukkan ke dalam bantal? Kan itu, Bang. Udah setelah kejadian itu saya simpen, saya bungkus lagi, saya langsung ketemuin kakak saya, Bang. Yang di pesantren itu? Saya temuin kakak saya, saya ngomong sama kakak saya. Kang, saya ketemu ini. Dilihat sama kakak saya cuma bilang, bakar. Oh, bakar. Logika, Bang, kalau sesuatu barang, apalagi yang mudah terbakar, disiram sama disiram sama minyak tanah, terbakar nggak, Bang? Kebakar. Terbakar, logika kita kan terbakar kan, Bang? Ini sama sekali nggak terbakar, Bang. Ketika saya siram nih, si kulit ini saya siram, saya bakar, kulit ini terbakar, tapi tidak menyentuh barang-barangnya, Bang. Sekamnya tidak terbakar, fotonya tidak terbakar. Cuma si api ini berputar-putar aja di situ. Saya bilang, gila ini. Baru saya melihat seperti ini. Api itu cuma berputar, Bang. Tidak bisa menyentuh ke tengah. Cuma di samping aja. Kakak saya cuma senyum. Matikan, Mat. Biar aku yang bakar. Saya matikan tuh apinya tuh, Bang. Kakak saya itu siramkan. Tak apa yang dibacanya saya nggak tahu. Dibakar sama kakak saya. Terbakar semuanya, Bang. Oh, kebakar. Kebakar semuanya. Itu sampai semua barang itu terbakar habis. Setelah habis dan ketika apinya itu mau mati, meledak banget. Petasan lah, Bang, kayak gimana? Duar! Saya waktu itu sampai mundur ke belakang, kaget tuh, Bang. Kok tiba-tiba satu ledakan? Itu kalau malam wajar, pagi itu, Bang. Urusanmu hampir selesai. Tapi bukan berarti cukup sampai di sini. Terus lakukan, terus kerjakan. Karena pada satu saat kamu akan bertemu dengan seseorang yang tidak kamu kenal. Ya, saya ngomong seperti itu. Jadi ketika saya ngomong seperti itu, saya berpikir dalam hati saya, kakak saya bisa ngomong seperti itu, saya akan bertemu dengan seseorang yang tidak saya kenal. Sementara pada malam ke-9 saya bermimpi dengan satu orang berkumis di situ. Apa ini ada sambungannya? Saya nggak tahu. Tapi saya nggak berpikir banyak. Udahlah. Saya pikir sudahlah. Setelah itu saya bilang sama kakak saya, Kang,
Jadi ini selanjutnya bagaimana? Lakukan seperti yang biasa kamu lakukan. Kamu siapkan seperti yang kamu siapkan. Setelah mendapatkan wejangan dari kakak saya melakukan semua itu, Bang. Sampai setiap malam saya melakukan itu, besok paginya air yang di dalam baskom itu saya pakai buat mandiin anak saya. Yang kepalanya nanah itu. Yang kepalanya borok, mengeluarkan bau amis, bau anyir sama bernanah. Saya mandikan. Selesai habis, anak saya terus juga istri saya. Saya elap mukanya, terus dengan pakai handuk kecil ya Bang, pakai handuk kecil, saya usap perutnya. Karena kan perutnya itu membesar ya Bang. Saya usap perutnya. Saya usap perutnya. Itu dalam rentang waktu beberapa hari lah saya melakukan hal seperti itu. Dan ketika hal itu dilakukan pada setiap hari, setelah pada malamnya saya tirakat, perlahan-lahan ya kepala anak saya mulai mengering Bang. Tidak keluar lagi nanah. Nanahnya sudah nggak keluar. Dia borok-boroknya sudah mengering. Istri saya sudah mulai normal dalam penglihatan, tapi perutnya masih membesar. Oh, masih besar. Cuma dia sudah bisa melihat. Itu berapa lama prosesnya Pak? Sampai bisa ngeliat total itu? Itu kalau sampai bisa melihat total itu kurang lebih saya melakukan tirakat itu 1 bulan. Sampai betul-betul. Kalau ini yang pala itu yang... Kalau kepala itu ya hampir sama ya Bang ya. Artinya bulanan juga. ketika apa yang ditanam itu diketemukan, itu sudah mulai intensitas serangan itu sudah mulai berkurang. Jadi dari situ sudah mulai ada perbaikan ya. Artinya anak saya ini udah mulai nggak garuk-garuk kepalanya, rasa gatalnya mulai hilang. Gitu kan. Terus anak yang besarnya dia udah mulai nggak membenci saya lagi. Mulai terlihat lah ada perbaikannya. Alhamdulillah. Mulai terlihat ada perbaikan. Sampai setelah saya terus mengulang hingga akhirnya sampai pada klimaknya. Pada klimaknya itu yaitu ketika malam Selasa Bang. Oke. Malam Selasa itu hujan dari sehabis maghrib itu hujan deras sampai tengah malam. Saya naik ke atas tempat di mana saya biasa duduk ngopi ngerokok di atas. Saya naik ke atas, hujan deras itu Bang. Ketika tengah asik saya ngerokok, ngopi sambil terus dalam hati saya itu sambil terus saya menyebut asma Gusti Allah. Kalau logika Bang, di tengah hujan deras, kira-kira burung terbang nggak malam-malam? Tidak akan pernah ada burung terbang malam-malam. Iya, kondisi hujan jarang banget ya. Itu hujan deras. Ini tiba-tiba Bang, mungkin ada 9 apa 10 ekor lah Bang. Kalau orang Sunda itu namanya burung koreak Bang. Nah, kalau orang Sunda ya, namanya itu burung koreak. Kalau orang Sunda itu biasanya burung koreak itu mitos ketika burung koreak berbunyi, maka itu akan menandakan ada pemilik rumah itu yang meninggal. Kalau dari sini burung gagak kayaknya. Ya, seperti itulah akurat. Jadi burung itu berputar di atas rumah tuh Bang. Dia bunyi koreak, bunyi. Istri saya itu dengar, istri saya itu udah mulai bisa melihat. Istri saya itu dengar, dia ikut naik ke atas. Lagi ngapain Kang? Lagi duduk. Akang nggak dengar suara burung koreak. Dengar, emang kenapa? Mudah-mudahan nggak ada yang meninggal di rumah ini ya Kang. Istri saya ngomong seperti itu Bang. Terus saya bertanya, memangnya kenapa? Ya katanya kalau burung koreak bunyi akan ada yang meninggal. Gitu kan. Terus saya bilang, Mama tenang aja, nggak usah banyak pikiran. Sekarang Mama turun, tidur, istirahat. Udah, bener kan?
nggak ada apa-apa. Bener, Akang bisa memastikan nggak ada apa-apa. Bukan aku yang memastikan. Gusti Allah, udah aman. Saya turun. Si burung itu terus berputar, Bang. Padahal hujan deras. Akhirnya si burung itu hinggap di genting rumah tetangga. Burung itu warna hitam dengan mata merah. Saya bilang sama burung itu, aku tahu siapapun kamu, jangan pernah mengganggu aku. Ngomong sendiri, tapi aku tunjukkan pada burung-burung yang sedang bertengger di rumah di atas genting tetangga. Aku tahu siapa kamu, siapapun kamu, jangan pernah ganggu aku. Anehnya, Bang, burung itu seperti ngerti apa yang aku katakan. Naik, terbang, pergi. Udah. Burung itu pergi, aku turun ke bawah. Anak-anak istri udah tidur, kembali lagi bersila. Terus kembali membaca ayat kursi sampai mendekati waktu subuh. Ketika waktu subuh, itulah terdengar satu dentuman keras yang terakhir, Bang. Saya dengar dentuman itu, terus benda jatuh, saya dengar benda jatuh di dapur. Buk. Saya turun ke bawah. Saya ke dapur. Saya lihat tidak terjadi apa-apa. Pas saya mau buka pintu kamar mandi, terkunci dari dalam. Itu sekitar jam 2, jam 3. Logikanya kalau terkunci dari dalam berarti kan ada orang kan, Bang? Saya dorong, terkunci, saya ketuk. Ada orang di dalam. Ada sebuah jawaban, tapi cuma deheman. Mas, saya sudah merasakan. Ini bukan istri saya. Ini bukan anak saya. Karena anak istri saya di atas lagi. Cuma siapa orangnya kan saya nggak tahu. Saya tunggu. Setelah terdengar suara deheman itu 3 kali, saya ngomong dalam hati saya, buka pintu. Cuma ngomong dalam hati saya, buka pintu. Saya dorong, pintu terbuka. Tidak ada siapa-siapa di dalam. Tapi jelas suara deheman itu. Jelas itu. Suaranya suara laki-laki berat. Suara yang berat. Itu suara itu kalau saya kembali ke belakang, suara itu, itulah suara dari sosok hitam berbulu lebat, Bang. Saya pernah sebelumnya sosok itu menampakkan diri saat serangan santet itu berada pada puncaknya. Sosok itulah yang mencekik saya ketika saya sedang tirakat. Mungkin orang menyebutnya dia genderuwo, mungkin. Saat itu saya berpikir simpel aja, Bang. Artinya sosok itu berdehem, dia mau pamit pulang dari situ. Saya pikir seperti itu. Berapa hari kemudian, suasana di rumah mulai adem, Bang. Mulai dingin. Seiring waktu berjalan, alhamdulillah istri saya sudah mulai sembuh ya, Bang. Perutnya udah mulai dia mengecil dengan sendirinya. Terus matanya sudah normal, anak pun sudah tidak lagi garuk-garuk kepala. Gangguan secara gaib pun sudah tidak ada. Semuanya sudah normal hingga kurang lebih setahun ya, Bang. Tepatnya mungkin seminggu setelah Hari Raya Idul Fitri ya, Bang. Saya lupa lah harinya. Seminggu setelah Hari Raya Idul Fitri, saya ngumpul nih sama anak sama istri. Saya ngumpul duduk sama anak sama istri. Tiba-tiba ada yang ngetuk pintu ini, tok 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 tok, assalamualaikum, tok tok tok, assalamualaikum. Terus saya bilang sama istri itu, mah ada tamu. Ya udah, Akang buka aja. Jadi berdirilah, Bang, buka pintu. Terlihat itu satu laki-laki berdiri, Bang. Satu hal yang ada dalam pikiran saya ketika melihat laki-laki itu, saya teringat dengan mimpi saya, Bang. Saya berpikir, perasaan saya pernah melihat laki-laki ini, tapi di mana? Baru saya ingat
Setelah beberapa menit saya berpikir, baru saya ingat kalau laki-laki ini saya lihat dalam mimpi saya waktu itu. Oh. Iya. Tadi pernah saya ceritakan sama abang. Yang kumis klimis itu. Saya nggak kenal siapa dia, masuk, tapi tiba-tiba laki-laki itu langsung bersujud sama istri saya, Bang. Bersujud, nangis, minta maaf. Saya bingung kan, ini ada apa? Laki-laki. Kok tiba-tiba dia menyebut nama istri saya. Nih, maafkan saya nih. Anak-anak itu ketika melihat laki-laki itu, mereka pada pergi, Bang. Saya tanya anak-anak, teteh mau kemana? Teteh mau jajan ke depan. Sama si adek, ya si adeknya ikut teteh. Cuma dalam pikiranku, kenapa anak-anak itu pada keluar ketika laki-laki ini datang? Kan gitu, Bang. Jadi, anak-anak itu bilang, Bapak mau beli rokok enggak? Kalau mau beli rokok, ayo bareng. Gitu kan. Saat itu, anak-anak udah mulai agak gede ya, Pak. Iya. Jadi, sepertinya anak ini memberikan sinyal untuk meninggalkan mereka berdua yang sedang minta maaf, menangis itu kan. Ya udah gitu. Jadi si laki-laki itu, Bang, sujud, nangis sampai sesegukan. Dan pada akhirnya anak-anak itu setelah keluar jajan, anak-anak itu kembali datang, duduk di samping ibunya. Terus saya pun duduk kan. Gak lama istri saya bilang gini, Kang, Akang tahu nggak siapa ini? Sambil nunjuk pada laki-laki yang datang. Akang nggak tahu mah siapa laki-laki itu. Laki-laki inilah bapak dari anak-anak. Oh, terus si anak itu bilang, kan kalau sama aku manggilnya ayah kan, ya inilah bapak aku katanya. Kenapa teteh nggak salaman sama bapak? Nggak mau katanya. Nggak mau salaman. Karena bapak aku bukan dia, tapi ini. Sama aku tuh sambil gini, tapi ini. Istri saya itu langsung nanya lagi, Akang mau tahu siapa pelakunya dari semua ini? Siapa pelakunya yang membuat kita hancur? Siapa pelakunya yang membuat kita betul-betul dibuatnya seperti ini? Dibuat seakan mau dihilangkan. Seakan-akan kita ini mau dibinasakan. Inilah pelakunya, Kang. Inilah pelakunya, Kang. Istri saya kalau bercerita tentang ini, saya mau nangis. Karena orang yang melakukan hal itu, bapaknya anak-anak sendiri, Bang. Tega dia sama anaknya. Ya Allah, Bang. Aku nggak pernah percaya kalau bapaknya yang melakukan itu. Ada bapak yang sekejam itu. Ya Allah, aduh. Terus dia datang minta maaf gitu maksudnya, Pak Rahman? Dia datang minta maaf. Dan mengakui itu? Mengakui kesalahan. Oh, gila ya. Dia buka jaketnya, Bang. Kulitnya melepuh semua. Ah, melepuh? Kulit dia itu melepuh semua. Ya Allah. Kayak kulit itu kalau kena knalpot tuh, Bang, kan berair tuh, Bang. Dia melembung terus berair. Seperti itu. Melepuh semua. Dia sampai buka jaket aja sampai meringis. Dia tunjukkan penyakitnya. Ini yang aku rasakan. Wah, udah diam saya. Dalam hati ini saya bertanya, Bang. Sebagai manusia, ada rasa sakit hati. Ada rasa dendam. Semua rasa itu bercampur dalam rasa kecewa yang sangat besar. Saya bilang pada suami istri saya, mantan suami istri saya, kalau hanya untuk membuat aku harus berpisah dengan mantan istrimu, tidak sampai sejauh ini. Mungkin anakmu, darah dagingmu, itu tidak akan menjadi korban. Kamu belum puas melihat semuanya.
mantan istrimu yang jelas-jelas ibu dari anak-anakmu menjadi korban. Aku yang tidak tahu apa-apa jadi korban. Ini semua perbuatanmu. Gila. Merinding. Ini semuanya tidak bisa dipungkiri. Ini ulahmu. Dia diam. Terus dia bilang, aku mohon maaf. Dia berusaha untuk merangkul, dia berusaha untuk bersujud. Aku menghindar, Bang. Dia mau minta maaf untuk bersujud, kuhindari. Timbullah kesombonganku sebagai manusia. Timbullah kesombonganku sisi manusianya, Bang. Dengan lantang aku bilang sama mantan suami istriku itu, 10 gurumu suruh datang ke sini. Kamu minta maaf. Gusti Allah memaafkan, tapi aku bukan Gusti Allah. Pada saat itu mau dibilang kejam, silakan. Tapi pada saat itu dalam kondisi seperti itu, jujur, Bang, harus aku akui, efek dari apa yang dia lakukan hampir saja membuat aku gila, Bang. Iya, itu dia gila. Bisa dibilang, kalau abang percaya, saya kalau jalan sendiri, ketika terkena santet itu, saya sudah ngomong sendiri di pinggir jalan, Bang. Terus tiba-tiba orang yang melakukan itu datang mau minta maaf dengan begitu saja. Apa akan memaafkan? Iya, setelah apa yang dia lakuin. Ya, enggak. Enggak, Bang. Makanya saya sampai bilang, Gusti Allah Maha Pemaaf, tapi aku bukan Gusti Allah. Saya bilang sama istri saya, kamu kalau mau maafkan dia, maafkan. Tapi aku tidak pernah memaafkan. Aku tidak akan pernah memaafkan dia. Secara tidak langsung, dia sudah menghancurkan semuanya, Bang. Kehidupanku sudah hancur oleh ulah dia. Ketika saya bilang pada istri saya, silahkan kamu mau memaafkan dia atau tidak. Itu hakmu, itu urusanmu. Tapi secara pribadi, saya tidak akan pernah memaafkan dia. Ada nggak sesuatu hal yang lebih memukul dari apa yang saya lakukan? Jelas itu ada, Bang. Anak-anaknya ketika tahu bahwa pelakunya itu bapaknya, apa yang anaknya lakukan? Diusir bapaknya, Bang. Anak yang kecil itu bilang, berarti selama ini yang membuat Dede sakit, bapak ya, mah. Anak yang kecil nanya sama ibunya. Anak yang besarnya langsung ngomong, Bapak, bagus keluar dari rumah ini sekarang. Lebih kejam, Bang. Dia diusir oleh anaknya sendiri. Bapak lebih baik keluar dari rumah ini. Itu bapaknya, kakak, maafin bapak. Nangis, dia mau merangkul anaknya, anaknya lari. Dua-duanya lari itu. Setelah dua-duanya lari, menghindar bapaknya, saya langsung keluar dari rumah. Saya tidak ingin berada di posisi itu karena amarah saya masih memuncak. Saya menghindari itu. Saya bilang sama istri saya, kalau mama mau ngobrol sama dia, silakan. Tapi akang tidak mau di sini. Keluar. Akhirnya istri saya bilang sama mantan suaminya, kamu balik, kamu pulang. Jadi pada dasarnya mantan suaminya itu merasa bahwa apa yang dia lakukan itu berbalik, Bang. Jadi penyakit yang selama ini dirasakan istri saya, dirasakan anak saya, itu berbalik kepada keluarga dia. Pada istrinya, pada anaknya, juga pada dia. Nah, Pak Rahmat, setelah orang yang mungkin ngelakuin hal itu ya Pak ya, dia kan udah minta maaf nih ke Bapak nih. Nah, terus si kondisi istri, anak, dan segala sesuatunya yang mungkin
Awalnya dia ngerjain nih. Itu kembali normal atau masih tetap tuh ada gangguan-gangguan tuh Pak? Setelah kejadian itu, ketika dia minta maaf, mungkin secara di luar akal kita, pertarungan itu udah selesai, Bang. Udah selesai. Artinya sudah tidak ada lagi gangguan-gangguan yang bersifat astral ya, Bang. Sudah semuanya aman seperti itu. Dari jawaban dari pertanyaan yang tadi itu. Iya. Dan sampai detik ini Pak Rahmat kira-kira udah memaafkan atau masih kesel atau udah gua nggak bakal maafin gue seumur hidup? Saya pernah bersumpah pada saat itu ya, Bang. Mungkin saya kejam, tapi ya itu adalah hak saya itu. Saya berpikir pada saat itu, sampai saya ditutup tanah merah, saya tidak akan pernah memaafkan kamu. Pada waktu itu ngomongnya. Tapi detik ini kalaupun ada rasa maaf, ya mungkin 10% dari 100%, Bang. Oke, karena masih membekas banget ya Pak ya. Ya Nggak kebayang sih pada waktu itu gimana kondisinya. sangat terbayang, Bang, bagaimana sakitnya saat itu. Jadi logikanya begini, Bang. Ketika awal orang menikah, dia akan mendapatkan apa sih yang namanya bulan madu, kan? Iya. Tapi saya malah mendapatkan bulan horor, Bang. Mungkin bisa dibilang ujian dari ombak. Iya, ya, Pak, iya ya. betul, Bang. Di awal bulan madu malah dapat ujian yang cukup berat bisa dibilang ya. Iya. Dan kan waktu itu sempet istri kan gede nih perutnya ya, Pak. Itu kira-kira apa itu isinya Pak? Air kah atau sempat ke dokter ditanya apakah itu dalam isinya penyakitnya? Saat itu saya bawa istri saya ke medis dan menurut dokter tuh memberikan sebuah jawaban yang aneh, Bang. Oke. Bahwa dia tidak menemukan penyakit dari istri saya. Oh, nggak ada. Nggak. Gila ya, sangat serem banget ya. Jadi berkata tuh satu rumah pengen dihantam semua gitu ya Pak ya. Pada dasarnya tujuan sebenarnya itu adalah saya, Bang. Jadi laki-laki itu memang bertujuan untuk menghilangkan saya. Iya. Hanya saja saya pun tidak tahu. Mungkin ada sesuatu dalam diri saya yang menghalangi atau memang Gusti Allah bertakdir bahwa penyakit itu malah tertimpa sama anak-anak. Iya. Saya pun sendiri nggak tahu. Hanya saja yang saya pikir seperti itu. Mungkin juga di sisi lain, kenapa istri dan anaknya yang kena, ada sebuah skenario dari Gusti Allah untuk menyadarkan dia. Terus kondisi terakhir dia gimana tuh Pak? Maksudnya dia apa masih sakit kah? Apa udah lost contact gitu aja sama dia? Setelah kejadian itu saya sama sekali tidak pernah mau mendengar namanya, apalagi tahu dengan kabarnya. Cukup saya tahu bahwa saya mengalami ini, pelakunya sini sudah. Iya. Saya nggak pernah mencari tahu. Dan emang nggak kenal juga ya sama dia. Nggak kenal juga dari awalnya, nggak kenal. Oh, gila sih, serem banget Sob. Ya balik lagi ya Pak ya, semuanya pasrahkan sama yang di atas ya Pak ya. Iya betul, Bang. Masya Allah. Dan Bapak itu perjuangan di pengantin baru, ujiannya kuat banget subhanallah. Ya kalau seandainya saya diam, ya mungkin saya yang hilang, Bang. Karena pada dasarnya ya mau menghilangkan saya. Iya. Menghilangkan saya dengan satu alasan, mungkin ya dia bisa kembali lagi sama istri, atau mungkin juga ada maksud lain untuk menghilangkan saya nggak tahu. Iya. Ya, yang jelas semua sudah selesai, saya sudah tahu, sudahlah. Nah terus pas setelah itu Pak, kan kakak yang di pondok waktu itu ya abang ya, dia tahu tuh Pak, ada yang datang ke rumah dan dia minta maaf. Kakak saya nggak nanya ada yang datang atau ya ke rumah, itu nggak nanya. Cuma satu, waktu itu kakak saya bilang, satu saat kamu akan ketemu dengan orang yang tidak kenal. Ya mungkin inilah orang yang tidak kenal ini mungkin yang dimaksud kakak saya waktu itu. Tapi dia tahu Pak. Oh, Nggak tahu. mungkinkah setelah itu dia Bapak cerita, iya nih gini gitu. Saya pernah cerita sama kakak saya, kakak saya cuma senyum aja. Senyum aja ya. Ya itulah takdir. Ya itulah Gusti Allah mengatur semuanya.
kakak Pak Rahmat tuh stay cool banget ya. Cuma senyumnya senyum tanya-tanya nih. Aja gak sih? Gitu. Sekarang tuh ya alhamdulillah kakak apa namanya, ya sampai saat ini saya sama kakak saya masih sering komunikasi. Kalau saya lagi kangen ngobrol, saya telepon, saya ngobrol. Ya, karena saya dengan kakak saya cuma selisih 1 tahun, Bang. Oh, 1 tahun. Nggak jauh. Jadi udah betul akrab. Kalau sempet saya nggak nelpon 1 minggu, 2 minggu, beliau yang nelpon saya gitu. Kangen-kangen Bukan nanti. dia betul. Dan alhamdulillah Pak ya, Bapak bisa melewati fase ya di mana ujian cukup berat pada waktu itu ya Pak ya. Dan nih Pak, setelah sekian pengalaman yang Bapak alamin nih ya, punya pesan-pesan gak Pak buat teman-teman di rumah mungkin yang lagi nonton nih? Pesan-pesan dari Bapak Rahmat nih. Kalau pesan saya satu, yang namanya santet itu ada, meskipun zaman masih modern. Ya, Ada dan masih banyak. Hanya saja untuk menetralisir santet itu ya lebih dekat dengan Gusti Allah dan selalu menyatukan hati dan pikiran, ada Allah dalam diri kita. Itu aja. Itu sebuah pelajaran yang saya terima dari kakak saya. Menyatukan hati dan pikiran bahwa Allah itu ada. Itu aja. Dan semua juga takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa itu bisa terjadi? Ya karena Allah yang punya jalannya itu. Dan bagaimana kita menyikapinya gitu kan. Jangan kita disantet sama dukun, kita ke dukun juga kan sama aja. Semuanya pasrah kepada Allah, minta semuanya sama Allah. Pasrahkan diri ya Pak ya. Ya mungkin itulah awalnya kakak saya itu senyum itu karena itu ketika saya minta tolong sama Pak Atam sama Pak Kandi ya kakak saya senyum karena saya apa ya mungkin dibilang ya saya mungkin salah meminta tolong ya artinya ya seperti yang tadi abang bilang dikerjain dukun minta tolong lagi ke dukun seperti itu. Oke, mungkin teman-teman juga di rumah nih ada yang pernah ngalamin kejadian yang sama kayak Pak Rahmat alamin, langsung aja komentar di kolom komentar. Gimana sih pengalaman teman-teman di rumah? Kisah kali ini bener-bener merinding sob. Nggak kebayang sih apa yang kejadian pada waktu itu. Oke, mungkin sekian nih kisah pengalaman yang dialami sama Pak Rahmat ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Jadi ya setiap kejadian pasti adalah ujian dalam hidup gitu kan. Dan setiap kejadian pasti ada hal-hal yang bisa kita ambil dari kejadian tersebut. Ya balik lagi semuanya pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala karena hidup dan mati kita, rezeki, jodoh semuanya Allah yang menentukan. Tapi kita sebagai manusia jangan terlalu pasrah juga, tetap ada usahanya gitu. Misalkan, Bang, kan katanya kalau pasrah sama Allah kita bisa makan. Iya bener, cuma kalau lu nggak kerja gimana dapet duitnya kan gitu. Maksudnya usaha doa dan ditambah dengan usaha gitu. Tetap semangat para pejuang keluarga dan semoga teman-teman di rumah selalu sehat ya. Dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Dan juga nih buat kaum rebahan, jangan lupa mandi pagi. Gimana hari ini? Udah mandi belum? Belum? Ya sama. Tadi gue juga mandi jam 11 siang. Bangunnya pagi sih, cuma mager aja. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, makasih banyak Pak Rahmat ya. Mau nanya sekali lagi Pak. Kalau tiba-tiba sekarang nih ada bola api terbang 4, apa yang Bapak lakuin? Kalau untuk saat ini ketika tiba-tiba saya melihat ada bola api, ya mungkin saya cuma bilang apa? Seperti dulu kalau mau turun lah. Jangan ya. Pergi jauh-jauh. Dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372.